Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Khotibul Umam. Saya dari Prodi PAI kelas C. Di sini saya akan menjalankan kewajiban saya dari yang diselenggarakan dari LS of Forsa dari bidang minat bakat, yaitu tentang pidato. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syaraf wal ihtiram. Oh ba'du. Oke, pertama-tama yang paling pertama, ya marilah kita ucapkanlah rasa syukur syukur kita kepada kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta rahmat, terutamanya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat tersebutlah kita dapat masih bisa bernafas hingga sekarang ini. Selanjutnya yang kedua, selawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan alam revolusi Islam sedunia, siapakah beliau? Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah hingga sekarang ini, minaz zulumati ilan nur. Oke, langsung saja. Saya di sini akan mengangkat sebuah topik, yaitu pidato saya yang berjudul kesabaran. Oke, sabaran kita ambil dari, kita tarik dulu nih sebelumnya. Sabar itu secara etimologi dan terminologi. Oke, sabar secara etimologi yaitu berasal dari kata asobru, itu yang berarti menahan. Sedangkan secara istilah ataupun secara terminologi, sabar adalah menahan dari sesuatu yang mana sesuatu itu tidak diinginkan oleh sang kholik itu. Kita menahan nih, misalkan kita menahan hawa nafsu, kita akan menahan amarah ataupun segala macam, yang mana perbuatan itu semua itu dibenci gitu sama Allah dan sama Rasulnya gitu. Maka kita disuruh sabar untuk dari segala, ya banyak lah, seperti maksiat, seperti sabar dalam amarah, musibah atau segala macam. Nah, dari situlah sabar menurut Imam Al-Ghazali itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada sabar dalam kemaksiatan. Ya contohnya seperti sudah familiar lah, familiar itu sabar dalam kemaksiatan itu seperti kita yang menonton yang tidak harus ditonton, kita apa sih, banyak lah pokoknya kemaksiatan itu, seperti kita lalai dalam sholat gitu, kita nggak mengerjakan sholat, itu juga termasuk sabar gitu. Kita tuh sabar dalam maksiat itu kalau misalkan kita berhasil untuk tidak melakukan itu, maka kita termasuk satu orang yang sabar dalam maksiat itu, karena kita nggak mau ngelakuin, karena kita nggak mau melakukan hal tersebut gitu. Nah, yang kedua, sabar dalam ketaatan itu. Sabar dalam ketaatan kayak apa contohnya, seperti sholat gitu. Kita sholat nih, nah kita tuh sabar dalam sholat. Kalau misalnya kita sabar, kita tuh apa ya, bakal ada balasannya gitu, bakal ada timbal balik kayak gitu, ada tektokannya itu. Dalam ketaatan. Kalau misalkan kita yang nggak sabar, ya itu kita akan adalah konsekuensinya nanti di akhirat gitu pokoknya. Makanya kita disuruh sabar, makanya kita disuruh sabar dalam sholat, sabar dalam zakat ataupun puasa, menahan dari lapar dan haus segala macam gitu. Itu teman sabar dalam ketaatan gitu. Dan yang ketiga ialah sabar dalam musibah. Tuh. Ya musibah juga ini nggak terlalu
udah familiar banget lah dalam sabar dalam musibah itu seperti yang kita lihat, seperti ya ketika kita misalkan dari saudara kita ataupun keluarga kita ada yang lagi sakit, ataupun ya di antara keluarga kita itu ada yang sudah meninggal, saudara kita, bahkan teman dari orang tua kita udah meninggal itu namanya sabar. Kita harus, berusaha merujuklah, membujuk gitu ke teman kita bahwa kita sabar gitu, ini sudah kehendak Allah gitu, sabar dalam musibah gitu. Karena ya memang itu cuma takdir gitu, ketetapan Allah yang namanya itu takdir mubrom. Yang mana takdir itu tuh udah nggak bisa lagi diubah-ubah. Itu sekarang udah campur tangan dengan Allah. Kita tuh nggak ada hal buat ya mencampur tangan itu gitu. Kita tuh nggak ada hak itu. Itu terbatas. Kekuasaan kita terbatas sama yang di langit gitu. Ya mungkin itu aja sih dari pidato ataupun penjelasan dari penjelasan saya tadi tentang kesabaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya sendiri. Eh, Apabila ada kata-kata yang salah, mungkin dari saya sendiri pribadi. Dan apabila ada kata-kata yang benar, mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian. Billahi fasabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.